Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Tema kita kali ini adalah apa yang akan kamu dapatkan Aries di hari esok, ataupun mungkin kondisinya kamu sudah mendapatkannya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Kita lihat hal baik ataukah hal buruk yang akan kamu dapatkan. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu ya, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aries, 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 Aries. Kita lihat apa yang terjadi Aries, 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 Aries. Hal baik atau hal burukkah yang akan datang menimpa kamu? Waduh, menimpa, menghampiri mungkin maksudnya ya. Maaf ya, menimpa nih kayak hal buruk ya. Oke, kita lihat, saya ambil 3 kartu di sini. Oke ya, di sini saya ambil 3 kartu. Maaf agak berisik ya. Oke, di sini ada The Magician, ada Five of Swords, ada juga The Sun. Wow. Saya lihat di sini ya, ke depan kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Wah. Jadi, mungkin hidupmu sekarang nih terpuruk, emosi, marah, kecewa, sakit hati, entah ditinggal pasangan, entah ditinggal kekasih, entah ditinggal orang-orang baik. Ya, kenapa saya bilang ditinggal orang-orang baik? Kamu apa? Kenapa dia baik baru dia meninggalkan kamu? Karena ya mungkin kondisinya dalam artian kamu beda kota ya, ataupun mungkin kondisinya kamu sekarang sudah mempunyai pasangan, ya otomatis kamu harus meninggal, harus mempunyai kehidupan sendiri ya. Jadi berpisah dengan orang-orang baik ini karena situasi dan kondisi kamu. Entah mungkin kondisinya sahabat kamu nih baik, ternyata dia sudah mau menikah, harus keluar kota dengan suaminya, istrinya, ataupun studi, kamu punya sahabat-sahabat baik akhirnya pergi dari dirimu. Jadi bukan sahabat jahat yang meninggalkanmu, tetapi kamu tersakiti karena sahabat-sahabat baik ini pergi, meninggal, bukan ya pokoknya jauh dari dirimu gitu ya. Dan pada saat kamu terpuruk, mereka tidak ada gitu, dimana kamu perlu mereka tapi mereka nggak ada gitu, karena ya mungkin mereka punya kehidupan sendiri. Tetapi saya lihat di sini kamu akan jauh lebih berjuang untuk dirimu sendiri, kamu akan bisa mendapatkan kebahagiaan dari dirimu sendiri, dari kerja kerasmu sendiri. Jadi pada saat kamu terpuruk, kamu berserah kepada semesta ya, akhirnya kamu bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Ini juga saya lihat di sini, kalau kamu belum mempunyai anak, kamu berjuang mungkin dari sindiran-sindiran, kamu berjuang juga dari apa ya, negatif-negatif orang-orang di sana yang mana toksik ya. Saya lihat ke depan hidup kamu jauh lebih baik ya, dan mungkin kamu akan mendapatkan anak, mungkin kondisinya kamu lagi hamil saat ini, ataupun mungkin program hamil dan berhasil, ataupun mungkin sudah lahiran ya. Anak kamu sehat, anak kamu bahagia, terus juga kalaupun seandainya kamu belum mempunyai anak, mungkin kamu akan mendapatkan anak angkat. Nah, ini juga bisa dengan hewan peliharaan. Ya, kebahagiaan ini artinya antara dirimu dan kamu berbagi kebahagiaan dengan makhluk hidup lainnya, entah dengan anak, ini contoh binatang ataupun tumbuhan. Nah, ini contoh kalau bicara tumbuhan, kamu rawat tanaman, akhirnya subur, akhirnya pada saat kamu lihat kamu bahagia. Nah, itu berarti kan ada kebahagiaan, karena kita bicara energi kebahagiaan. Ataupun mungkin kamu
dapat kucing liar gitu ya, sakit, kamu rawat, akhirnya dia sembuh, akhirnya kamu bahagia juga. Nah ini ya, jadi sesuatu yang mungkin dulu menjadi runyam atau sulit, akhirnya step by step bisa lebih baik hidupmu ya. Aries, saya lihat juga di sini kamu lebih memaafkan diri juga ya, dengan tekanan-tekanan, ataupun bisa memaafkan orang lain dengan mulut-mulut ember mereka yang mungkin meremehkan kamu, ataupun mungkin juga ya bicara kekurangan-kekurangan kamu, terus juga mungkin ya pokoknya toksik lah seperti gitu ya. Jadi untuk yang kamu dapatkan di hari esok, yang pertama adalah kebahagiaan, entah kebahagiaan jiwa ataupun kebahagiaan fisik gitu ya. Jadi kalau kebahagiaan fisik kan dalam artian saya punya anak gitu ya, tapi kebahagiaan jiwa, wah saya bersyukur saya mendapatkan anak, luar biasa, berkat dari Tuhan. Nah itu intinya seperti gitu, kebahagiaan lahir dan batin. Oke, saya sudah ambil 3 kartu lagi. Apa yang akan kamu dapatkan di sini? Di sini ada Three of Swords, di sini ada Ten of Cups, dan di sini ada The Tower. Wow, saya lihat di sini ya, hati-hati sekali, karena ini kan kita bicara tentang hal baik dan hal buruk, dan ini kondisinya hal buruk, dimana kamu belum bisa berdamai dengan masa lalu, sehingga mungkin nanti ke depan kamu berhubungan dengan orang baru, tetap kamu akan siklusnya begitu lagi. Jadi macam contoh, kamu dicampakkan ya, kamu habis itu berusaha untuk move on dan akhirnya mendapatkan orang baru, tapi akhirnya orang itu mencampakkan lagi. Ibaratkan berulang, kamu punya itu ya, siklusnya berulang gitu. Jadi kok saya sudah baik sama dia, tapi kok selalu saja ya saya dapat orang-orang yang mempermainkan saya atau hanya memanfaatkan saya. Nah ini, jadi hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan. Ini lebih baik kamu tuh jangan berhubungan dulu dengan siapapun kalau kamu masih ada luka batin di masa lalu, belum berdamai dengan masa lalu. Ya, karena apa? Energinya kan otomatis kan ibaratkan sakit. Sakit ini kan berarti kan tidak bahagia, dan pada saat orang datang melihat kamu sakit, dia langsung pergi. Kenapa? Karena dia nggak mau sakit gitu. Ya, ini kita bicara kalau bicara sakit medis ya. Itu kan sakit kan mempersulit hidup orang kan, orang yang jaga, orang yang harus mondar-mandir, nggak tidur mondar-mandir cari obat kalau obatnya habis, atau pengobatan apa gitu ya, atau menolong kamu, memapah kamu, ataupun juga kurang istirahat. Nah itu kan merepotkan orang, iya kan, orang yang sembuh akhirnya bisa menjadi sakit. Nah sama dalam hubungan, kalau kamu masih sakit tekanan jiwa, tekanan batin, dan belum bisa berdamai dengan masa lalu, kan itu kan sakit secara energi, secara jiwa, secara mental ya. Jadi pada saat orang baru datang, dia merasa tidak nyaman karena posisinya kan kamu sakit. Jadi dia merasa bahwa saya posisinya nih tidak bahagia bersamamu, kamu hanya mempersulit saya dan saya nggak bisa, jadi saya harus pergi. Nah itu, jadi jangan kamu hanya lihat dari posisi kamu, tapi lihat dari apa yang dia rasakan juga, kenapa sampai dia tidak nyaman ya. Nah di sini kamu harus bisa lihat ya, ada orang yang mau datang kepada kamu, membahagiakan kamu, tetapi karena kamu masih sakit hati dan belum bisa berdamai dengan orang lama, akhirnya orang baru ini pun siklusnya sama, dia runtuh, hancur hubungan. Karena macam contoh ya, kamu diselingkuhi, jadi kamu tuh kayak macam seolah-olah itu nanti awas ya kamu selingkuh ya, awas, overprotective terhadap orang baru ini karena trauma dengan orang lama yang pernah menyelingkuhi kamu kan. Dan akhirnya dia merasa tertekan, loh kok saya dituntut kayak begitu ya, seolah-olah saya ini selingkuh, seolah-olah saya ini melakukan kesalahan, padahal saya nggak bikin. Itu kan membuat saya nyaman, dia tuduh-tuduh saya begini, nggak nyaman dia. Akhirnya ya dia mau mencari kenyamanan, dan akhirnya dia melepaskan kamu, pergi, meninggalkan. Kenapa? Karena ya mungkin karena traumamu, akhirnya dia nggak nyaman gitu, tekanan buat dirinya. Kamu tertekan dari masa lalumu, dan akhirnya kamu menekan orang baru ini supaya tidak terjadi seperti masa lalumu, padahal maksud kamu baik, tapi dari sisi dia tertekan gitu ya. Jadi belajar dari dirimu ya, jangan pernah berhubungan kalau kamu masih sakit atau belum berdamai dengan masa lalu kamu ya.
Jadi yang akan kamu dapatkan adalah hubungan bertepuk sebelah tangan, ya. Jadi kamu sudah tahu bahwa oh Kak Ica, hubungan buku bertepuk sebelah tangan. Oke, berarti saya harus mengobati diriku dulu sebelum saya menerima orang-orang baru masuk dalam hidupku. Begitupun dengan sahabat, jangankan kekasih, sahabat saja tuh nggak nyaman bersama kamu loh. Kalau kamu terlalu kaku, terlalu kasar, ya mungkin dulu kamu terintimidasi ya, jadi kamu langsung kasar. Biasa kan begitu. Anak-anak yang sering dibentak, karakternya akan jadi pembangkang. Nah sama, kamu tertekan dari pasanganmu, kamu akan marah-marah kepada orang yang lain. Jadi orang lain nggak nyaman. Entah kamu, contohnya ya, kamu kok ditekan sama pasanganmu, mungkin kamu nanti bertengkar dengan anakmu, pelampiasannya ke orang-orang yang di bawah, atau ke sahabat-sahabat, kamu bicaranya kasar. Ataupun contohnya jangan ke pasangan, kamu dapat tekanan dari pimpinan aja, dimarahi, pasti kamu pulang ke rumah ribut mungkin ya, ke pasanganmu, kamu marah sama pasanganmu, kamu marah sama anakmu, kamu marah sama orang tuamu. Nah itu dampaknya ke mereka. Kenapa? Karena tekanan. Makanya berdamailah dulu dengan masa lalumu, berdamailah dulu dengan dirimu, baru kamu ke orang baru gitu ya. Macam ibaratkan kamu punya masalah di kantor, ya sudah sampai di kantor aja, jangan bawa-bawa ke rumah gitu ya. Tapi kan kita bicara hati nih ya, kadang-kadang nggak bisa ya, nggak bisa mengontrol. Nah itu kan otomatis gimana ya, itu kembali kepada dirimu untuk bisa mengontrol emosimu ya. Jadi seperti gitu. Oke, berikutnya eh saya sudah ambil 3 kartu lagi. Apa yang akan kamu dapatkan di hari esok? Jadi gini ya, yang baiknya kamu aminkan, yang buruknya ini dijadikan jaga-jaga ya. Ibaratkan kamu sedia payung sebelum hujan. Oh ternyata nih ada orang yang mau datang kepada saya, tetapi saya harus bisa memperbaiki diri dulu. Nah gitu ya. Jangan kamu bingung, aduh kenapa ya saya mendapatkan orang-orang yang sama, atau malah trauma untuk dirimu. Saya sudah nggak mau terima-terima ini cowok, nih cewek ya. Kenapa? Paling juga sama dengan laki-laki lainnya, atau ya semua laki-laki itu sama. Kan ada cap seperti gitu. Kenapa? Padahal dia tidak mengerti bahwa sebenarnya yang bermasalah adalah dirinya gitu. Macam contoh kamu yang mencapkan, wah semua laki-laki itu sama, semua wanita itu sama. Padahal kamu tidak tahu, tidak sadar bahwa yang bermasalah itu adalah dirimu. Sampai kamu mendapatkan orang-orang yang sama seperti orang-orang sebelumnya gitu. Ya, jadi benahi dirimu ya. Yang buruknya itu harus dipelajari, diperbaiki supaya jangan masuk dalam jurang yang sama ya. Oke, untuk yang ketiga di sini ada Eight of Cups. Di sini ada Two of Cups dan ada Queen of Swords. Oke. Kita lihat di sini. Wow, di sini saya lihat ya, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Wah, cita-citamu nih ya. Jadi mungkin kondisinya kamu sekarang lagi belum mempunyai kerjaan, kamu saya lihat di sini akan menerima bantuan ya dari orang hebat, dari orang-orang bijak ya, dan akhirnya kamu bisa merealisasikan impianmu. Contohnya ya, kamu ingin usaha tapi belum ada modal. Ya mungkin kamu mendapatkan modal dari sahabat, dari bank, bank ini kan dalam artian diperlancar ya. Mungkin ada sahabatmu di situ yang mungkin kamu kenal, akhirnya diperlancar, ataupun mungkin orang tua ya. Jadi ada pertolongan orang-orang hebat yang bisa membantumu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan ya. Macam contoh saya ingin punya kendaraan ya, akhirnya kamu menemukan sales yang baik, yang bisa mengatur, yang bisa ya pokoknya intinya bisa mengatur semuanya sehingga kamu bisa di ACC kendaraan kamu, walaupun mungkin masih kredit ya, tetapi tetap bisa goal. Nah ini ya, jadi apa dibilangnya, cita-cita atau impian kamu bisa terwujud dengan adanya bantuan dari orang hebat, orang baik ya, yang diberikan semesta untuk membantu kamu. Jadi taburlah kebaikan supaya kamu mendapatkan kebaikan. Nah ini salah satu juga karma kamu, di mana masa lalu kamu menaburkan kebaikan dan akhirnya kamu menuai kebaikan ini. Kamu menolong orang di masa lalu dan akhirnya kamu sekarang ditolong sama orang-orang hebat. Bukan orang si A yang kamu tolong, tapi orang lain yang semesta sudah tunjukkan untuk mempermudah jalanmu. Gitu ya. Jadi macam contoh sales yang tadi saya bilang ya, dia sales, kamu butuh kendaraan, akhirnya dia membantumu walaupun mungkin kamu tidak kenal, tapi dia baik hati untuk bisa membantu kamu ya. Mungkin kamu kondisinya nggak bisa keluar rumah, tapi ya transaksinya secara online, tapi tetap dia bisa menggolkan impianmu. Nah itu ya. Jadi jangan pernah merasa bahwa wah saya di rumah aja nih, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa cari duit. Hey, siapa bilang di rumah nggak bisa cari duit? Hanya gengsi saja yang kamu masih ada dalam diri kamu, yang masih terpendam ya. Kita di rumah aja sudah bisa mencari duit, apalagi kalau kita di luar rumah ya. Jadi jangan berpikir harus di luar rumah, jangan zaman old, ini zaman now. Gunakan teknologi
bisa jualan online, ya, bisa konten kreator, bisa jadi apapun, terserah. Ya, yang penting hasilnya ada. Yang penting hasilnya nyata dan tetap disyukuri banyak sedikitnya itu ya. Tetap disyukuri ya. Oke. Itu hal ketiga. Kita lihat satu lagi hal apa yang akan kamu dapatkan ya. Jadi kamu akan mendapatkan pertolongan ya yang di ketiga. Yang keempat ini kita lihat di sini ada King of Pentacles. Saya kasih ini dulu supaya kalian bisa lihat ya. Oke, di sini ada Five of Cups dan di sini ada The Star. Wow, saya lihat di sini masalah uang ya. Hati-hati jangan boros, hati-hati jangan boros. Karena saya lihat di sini kamu akan banyak kebutuhan tak terduga di masa datang. Ya, hati-hati jangan boros ataupun gaya hidup ataupun memberikan pinjaman ke orang-orang atau ya investasi ikut-ikut macam-macam ya, padahal ujung-ujungnya investasi bodong. Ya, hati-hati karena kita bicara uang ya. Mungkin kondisinya kamu lagi ada beberapa yang pasangan di sini ribut karena uang, berpisah karena uang, ataupun mungkin dengan saudara ribut karena uang, masalah pinjam meminjam ataupun mungkin penipuan. Nah, ini hati-hati bicara pinjam meminjam di sini. Ya, kalau kamu mau pinjam uang, dia mau pinjam uang ya setidaknya kamu agunnya apa aja gitu. Intinya gitu aja untuk saat ini. Ini kasih solusi ya. Kamu punya agunan apa? Walaupun mungkin kondisi kita kan cuma temanan, masa pakai agunan sih nanti aku bayar. Iya, tapi ya dia lihat dulu nominalnya ya. Kalau contohnya 100 juta ya, walaupun biasa seperti gitu, 100 juta kamu agunkan apa ke saya? Ya jangan agunkan motor ya, setidaknya mobil lah. Atau mungkin contohnya dia pinjam kamu 10 juta, ya nggak usah terlalu tinggi, yang kecil-kecil aja ya. 10 juta ya agunkan motor lah yang masih setidaknya mungkin kalau nilai jualnya masih bisa dapat 15 atau 12 yang lebih lah gitu. Karena motor dan mobil kendaraan itu kan nyusut ya. Jangan lihat pas harga belinya, tapi lihat harga jualnya saat ini. Kenapa? Karena sekarang itu kadang-kadang kita dipermainkan keluarga, dipermainkan sahabat, merasa bahwa dia kan baik, Aries itu baik, Aries itu baik. Padahal ujung-ujungnya Aries juga ini kan lagi punya kebutuhan gitu. Mereka bilang sebulan 2 bulan, sudah 2 tahun belum dibayar-bayar. Ini contoh, karena ada beberapa seperti gitu, bahkan mungkin sudah lupa, udah lunas, mungkin dia merasa udah lunas gitu. Ya. Ini riskan kalau kamu tidak bisa tegas dalam hal keuangan. Entah kamu pakai sendiri atau kamu meminjamkan ke orang lain. Ataupun mungkin kamu meminjam dari orang lain. Nah ini macam contoh ya, tadi saya bilang kredit-kredit. Walaupun mungkin diberikan kemudahan, tetapi kamu lihat apakah kamu bisa membayar tidak. Karena saya lihat juga di sini ada beberapa yang, waduh kreditku banyak, sedangkan uangku nih nggak cukup nih. Terus gali lubang tutup lubang. Ya ini hati-hati. Hati-hati. Ya, jangan sampai nanti kamu mendapatkan malapetaka di hari esok ya, karena riskan kalau kita bicara uang, apalagi bicara ke saudara, nggak dikasih uang ya, keluarga atau apa ya, nggak dipinjamkan, dicerita nanti dipinjamkan, kita yang dipersulit untuk nagih kayak pengemis padahal hak kita. Nah ini hati-hati, tapi kalau memang kamu memang ikhlas ya nggak apa-apa ya. Hati-hati juga penipuan investasi. Inilah investasi. Kalau kamu mau berinvestasi ya, investasilah yang real, nyata. Contohnya kamu investasi tanah, kamu investasi bangunan, kamu investasi logam mulia, ya itu yang nyata yang ada gitu. Jangan yang online bingung, zong nanti kamu dapat. Bingung juga mau nuntut ke siapa yang salah nggak tahu. Ini bicara online, jadi hati-hati. Apalagi kalau kita bicara judi, nih hati-hati juga judi, karena ada beberapa yang sudah kecanduan judi online, game online yang berbayar. Nah ini hati-hati ya, ini bicara uang, riskan, karena kebutuhan kamu ke depan ini akan jauh lebih banyak, dan jangan sampai karena keteledoran kamu saat ini akhirnya menghancurkan kehidupan kamu di masa depan ya. Jadi apa yang akan terjadi yang kamu dapatkan di hari esok ini adalah masalah keuangan. Jadi jangan sampai kamu punya duit saat ini banyak, kamu foya-foyakan ya. Jadi kamu harus bisa memanage keuangan dengan baik ya, karena ke depan itu akan banyak kebutuhan tak terduga. Jadi kamu safety untuk dirimu, bukan safety untuk orang lain ya. Safety dulu untuk dirimu, lebihnya baru kamu bisa bantu orang lain secukupnya, bukan berlebihan
Kalau macam contoh dia minta 5 juta ya, tapi kamu ternyata saya nggak bisa, saya bantunya setengahnya aja deh gitu. Ya sudah, kamu bilang saya bisa bantu tak nggak saya bisa bantu tapi saya nggak bisa semua. Saya bantu setengahnya aja, boleh kah? Karena saya juga lagi butuh. Harus berani untuk berkata tidak, berani untuk berkata mengungkapkan isi hati. Ya, supaya hidupmu jauh lebih baik, tertata baik. Ini bicara uang riskan soalnya. Jangan sampai ada penipuan, jangan sampai ada orang toksik ya. Janji ini janji itu padahal ujung-ujungnya zong ya. Ujung-ujungnya ya kamu tidak jadi berkat. Ya. Kamu malah tercemar nama baik kamu. Dia jelek-jelekkan lagi. Nah, ini hati-hati bicara keuangan. Jadi kedepannya harus bisa lebih banyak menabung ya, punya tabungan 2, investasi, tabungan jangka pendek dan tabungan jangka panjang. Harus rajin menabung ya. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Aries ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Saya doakan semoga kehidupan kamu ke depan lebih baik, tertata dan penuh dengan kebahagiaan. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.